Oke, kali ini kita akan kupas tuntas sains di balik keselamatan para pahlawan kita di dunia kesehatan, yaitu alat pelindung diri atau APD. Ini penting banget, karena APD ini bukan sekedar seragam biasa loh. Ini adalah perisai, lapisan pertahanan pertama, dan juga yang terlahir bagi mereka. Coba deh bayangin, setiap rumah sakit atau klinik itu sebenarnya adalah medan pertempuran. Bedanya, musuhnya nggak kelihatan. Virus, bakteri, patogen kecil lainnya. Nah, di tengah perang mikroskopis ini, para tenaga medis kita adalah prajurit di garis depan. Dan perlengkapan yang tepat, itu jadi penentu segalanya. Tapi, ternyata penggunaan APD ini jauh lebih rumit dari sekedar pakai masker loh. Ini tuh kayak sebuah aksi penyeimbangan dengan resiko yang tinggi banget. Di satu sisi, ada keselamatan jiwa. Di sisi lain, ada biaya. Nah, lihat deh grafik ini. Ini nunjukin kalau penggunaan APD yang salah atau keliru itu bisa menaikkan resiko sekaligus biaya secara bersamaan. Satu kesalahan kecil aja akibatnya bisa fatal, baik buat anggaran maupun nyawa. Jadi, sebenarnya APD itu apa sih? Sederhananya, APD itu adalah seperangkat pakaian atau peralatan khusus yang dirancang jadi perisai bagi tubuh. Tujuan utamanya, ya untuk melindungi kulit, mata, hidung, mulut dari paparan darah, cairan tubuh, dan bahan-bahan infeksius lainnya. Inilah benteng pertahanan pribadi mereka. Oke, kita tahu ancamannya nyata, kecil, dan nggak kelihatan. Terus gimana cara melawannya? Gimana sistem pertahanannya? Ternyata ada loh strategi yang sangat terstruktur dan sistematis untuk menghadapi musuh tak kasat mata ini. Jadi, kerangka besarnya itu disebut kewaspadaan isolasi. Anggap aja ini kayak sistem pertahanan dua lapis. Lapis pertama namanya kewaspadaan standar. Ini fondasinya, berlaku untuk semua pasien tanpa terkecuali. Isinya hal-hal dasar seperti wajib cuci tangan dan pakai APD standar. Nah, lapis kedua itu namanya kewaspadaan berbasis transmisi. Ini perlindungan tambahan yang lebih spesifik, dirancang khusus tergantung cara penularan penyakitnya. Nah, kewaspadaan lapis kedua tadi itu ditentukan oleh 3 jalur utama penularan penyakit. Pertama, ada penularan lewat kontak, contohnya MRSA. Terus, ada droplet atau percikan, kayak influenza. Dan yang paling menantang ada airborne atau lewat udara, contohnya TBC atau SARS. Nah, setiap jalur penularan ini butuh baju zirah atau APD yang beda-beda levelnya. Nah, ini nih yang penting banget. Gimana caranya memilih baju zirah yang tepat? Karena milih APD itu sama sekali bukan satu ukuran untuk semua. Ini adalah keputusan strategis yang harus didasarkan pada penilaian resiko yang super cermat. Dan inilah alat utamanya, matriks risiko. Ini semacam panduan visual yang cerdas banget untuk mencocokkan level perlindungan dengan level ancaman yang dihadapi. Jadi ini bukan soal tebak-tebakan, ini sains. Yuk, kita bedah sedikit matriks ini. Sumbu yang vertikal itu mengukur intensitas interaksi, seberapa dekat dan seberapa lama kontaknya dengan pasien. Kalau sumbu horizontal itu mengukur risiko kontaminasi, seberapa menular si penyakitnya. Gampangnya gini, perawat yang cuma antar obat ke kamar pasien, itu kan interaksinya minimal, risikonya rendah. Ya mungkin cuma butuh APD dasar. Beda banget sama dokter yang melakukan intubasi pada pasien COVID-19. Itu interaksinya intensif, risikonya super tinggi. Ya pasti butuh APD lengkap dari ujung kepala sampai ujung kaki. Oke, kita udah tahu cara memilihnya. Sekarang, yuk kita intip isi gudang senjata perlindungan ini. Kita lihat satu persatu dari kepala sampai ujung kaki. Secara umum, inilah komponen-komponennya. Ada gaun, sarung tangan, masker, pelindung kepala dan mata, sampai sepatu pelindung. Masing-masing punya fungsi yang spesifik banget, dan kalau digabungkan, mereka menciptakan benteng pertahanan yang solid. Coba kita fokus ke masker sebentar, karena ini penting. Nggak semua masker itu sama. Masker bedah yang di sebelah kiri itu efektif banget buat menahan droplet atau percikan besar. Tapi, masker N95 yang di kanan, nah ini levelnya beda. Segelnya jauh lebih rapat ke wajah dan bisa menyaring 94–95% partikel super kecil di udara. Itulah kenapa N95 itu hukumnya wajib untuk ancaman yang menular lewat udara atau airborne. Prinsip yang sama juga berlaku buat pelindung tubuh. Ada yang namanya coverall atau pakaian hazmat yang ngasih perlindungan total untuk situasi beresiko super tinggi. Di sisi lain, ada apron plastik yang fungsinya lebih sebagai lapisan tambahan di atas gaun untuk proteksi ekstra dari percikan cairan. Punya perlengkapan yang tepat itu baru setengah dari pertempuran. Setengah lainnya, dan ini mungkin bagian yang paling krusial, adalah cara memakai dan melepasnya.
Ini bukan sekedar prosedur biasa, ini adalah ritual keselamatan yang presisi di mana setiap langkahnya nggak bisa ditawar-tawar. Oke, proses memakai APD atau istilahnya donning itu urutannya logis banget. Selalu dimulai dari yang paling bersih, yaitu tangan. Habis itu kita bangun lapisan perlindungan ke arah luar. Baju kerja, gaun, masker, pelindung mata, dan terakhir sarung tangan yang mengunci semuanya di pergelangan tangan. Setiap langkah ini membangun benteng secara sistematis. Sekarang saya mau tanya satu hal. Menurut Anda, apa sih momen yang paling berbahaya saat menggunakan APD? Apa pas memakainya atau pas lagi berinteraksi dengan pasien? Jawabannya adalah saat melepasnya atau doffing. Inilah momen dengan risiko kontaminasi diri yang paling tinggi. Prinsipnya adalah kita cuma boleh menyentuh bagian yang bersih untuk melepas bagian yang kotor. Sarung tangan dan gaun yang paling terkontaminasi itu dilepas pertama dengan cara digulung dari dalam keluar. Habis itu, cuci tangan. Pelindung mata dilepas dari belakang. Dan ini langkah paling krusial. Lepas masker hanya dengan memegang talinya. Jangan pernah, sekalipun, sentuh bagian depan masker. Itu zona bahaya. Terakhir, cuci tangan lagi sampai bersih. Satu kesalahan di sini bisa bikin semua perlindungan tadi sia-sia. Sekarang kita lihat gimana teori ini bekerja di lapangan. Misalnya, untuk tindakan pengambilan swab, tabel ini nunjukin resep APD yang dibutuhkan. Wajib N95, gaun, pelindung wajah, dan sarung tangan. Beda banget kan sama triase yang mungkin cuma butuh masker medis. Jadi, setiap tugas itu punya standar perlindungannya masing-masing. Oke, sekarang coba kita mundur sedikit dan lihat gambaran besarnya. Semua protokol ini bukan cuma tentang keselamatan satu orang loh, tapi ini soal keberlanjutan sistem kesehatan kita secara keseluruhan, terutama pas krisis datang. Saat wabah, APD itu jadi sumber daya yang super berharga dan seringkali langka. Makanya ada strategi optimasi 3 langkah. Pertama, minimalkan kebutuhan, misalnya dengan mengurangi paparan yang nggak perlu. Kedua, gunakan APD secara tepat sasaran, jangan boros, biar stok awet. Dan ketiga, koordinasikan pasokan secara efisien. Ini adalah strategi bertahan hidup dalam skala besar. Filosofi di balik semua itu sebenarnya bisa dirangkum dalam satu kalimat ini. Tujuannya adalah hemat secara rasional tanpa mengorbankan keselamatan. Ini adalah inti dari manajemen krisis, menyeimbangkan sumber daya yang terbatas dengan nyawa manusia yang tak ternilai harganya. Jadi inilah intinya, APD itu jauh lebih dari sekedar seragam. Ia adalah perisai, ia adalah alat, dan yang paling penting, ia adalah sains untuk bertahan hidup di garis depan. Memahaminya bukan lagi soal teknis, tapi soal komitmen kita semua untuk melindungi setiap nyawa. Dan ini jadi pertanyaan buat kita semua. Apakah kita sudah siap untuk menerapkan sains ini dengan serius untuk menghadapi krisis berikutnya?